SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pembelajaran untuk pertemuan ketiga ya, ketiga ini, yang pertemuan kedua sudah kita lalui, sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Sebelum kita masuk, kita biasa ya pimpin doa sebelum memulai belajar. Ketua kelasnya ya Dimas ya, pimpin doanya untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa Dim ya? Bisa Dim ya? Oke, kepada Dimas, Bapak persilakan. Sebelum memulai pembelajaran ini, lebih baiknya kita membaca doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru, bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Dimas ya, sudah memimpin doanya. Coba cek dulu sebentar ya, absennya ya. Berapa tengok nih banyak yang nggak hadir nih. Banyak yang hadir. Oke. Akbar, ada dua. Ardan, Dimas, Iya, Pak. Terul, ada dua. Joko, Iqbal, Renol, Iswan, Rizky, Muhammad Rizky, Nanda, Rehan, Maulana, Muhammad Fahril, ya, Muklas, Reno, Revan, Reza, Rivaldo, Rizal, Robi, Sandru, Arman, baik. Ada beberapa orang yang nggak hadir, ya. Apa kira-kira gerangan yang nggak hadir itu bang? Sakit? Iya. Ada keterangannya bang? Ada bang? Ya, ada. Siap. Baik. Ya. Siapa bang? Egi Prabowo. Iya. Maaf ya bang ya. Rizky Alfarizi. Oke. Ada lagi bang? Aman ya? Baik. Mohon maaf kepada Bang Egi, Bang Rizky melewatkan ya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua bang ya? Baik. Bapak yang agak kurang sehat ini. Begitupun kita harus semangat ya bang. Gak ada yang tidak itu. Kita upayakanlah, Bapak usahakan. Karena
karena ini memang posisinya katanya lagi musimnya ini ya. Udah, yang penting kamu sehat, secara otomatis siap untuk belajar kan hari ini kan? Ya. Siap. Semangat ya, bisa pakai ya? Oke. Ya. Baik. Untuk 2 minggu yang lalu pertemuan pertama dan kedua sudah kita bahas sistem pelumasan, tapi yang teorinya Bang ya. Teorinya ya, apakah itu fungsinya, adakah kira-kira masalah di situ, ada beberapa jenis komponennya ya Bang ya. Ya. Sekarang untuk pertemuan ketiga dan keempat ini kita melakukan prakteknya. Artinya apa? Kita bagaimana cara melakukan sistem pelumasan, perawatan berkalanya. Gimana cara kita merawatnya? Itu dia ya. Itu Bang ya. Baik. Belum kita masuk ke praktek, ada sedikit materi yang akan kita tampilkan di slide PowerPoint ini. Ya. Baik. Ya, sistem pelumasan. Ya. Adapun KD dan IPK-nya yang 2 minggu yang lalu kita menjelaskan menerapkan cara perawatannya. Ini berhubungan dengan teorinya, Bang. Ya kan? Ini berhubungan dengan teorinya. Sekarang kita masuk ke prakteknya, ya. Merawat berkalanya. Kita rawat dia, merawat berkala sistem pelumasan. Ya. Nanti inilah yang akan kita bahas di 2 pertemuan. Ini pertemuan yang ketiga. Insya Allah nanti besok atau lusa kita melakukan pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang keempat. Ya. Baik. Untuk di praktek ini nanti kita pelajari di merawat berkalanya. Adapun indikatornya ada. Yang pertama, mampu mendemonstrasikan perawatan sistem pelumasan. Artinya apa? Nanti Bapak demonstrasikan dulu. Nanti kamu salah satu mencontohkan kepada rekan-rekan yang seperti Bapak lakukan. Paham ya? Itu dia. Baru mampu menganalisis perawatan sistem pelumasan. Misal, ya kan? Kita analisis. Ada nanti tampilan video yang Bapak tampilkan. Kira-kira apa itu penyebabnya? Paham kan? Bisa Bang ya? Oke. Baru yang ketiga, mampu menganalisis waktu penggantian oli. Ini di pertemuan keempat. Besok atau lusa. Bagaimana cara mengganti oli yang benar? Bagaimana cara mengganti filter oli yang benar? Paham? Itu dia. Itu seputar KD dan IPK. Kita lanjut. Ya. Tujuan belajar juga kita hari ini, setelah mengikuti pelajaran, nanti kamu diharapkan mampu menganalisis, Bang. Mampu menganalisis perawatan. Nanti kita lakukan hari ini juga diskusi kita, apa kira-kira masalah yang tampil di video berikut yang Bapak tampilkan, dan apa kira-kira jawabannya. Paham ya? Bisa Bang ya? Oke. Baru yang kedua, nanti kamu beberapa atau salah satu mampu mendemonstrasikan yang seperti yang Bapak lakukan dulu. Tapi Bapak lakukan dulu demonstrasinya gitu. Bukan langsung kamu ya. Baik. Baru yang ketiga, menganalisis waktu penggantian oli dengan tepat. Itu nanti di pertemuan keempat. Besok atau lusa ya Bang ya. Baik. Baru yang ini dia. Adapun studi kasusnya. Studi kasus ini berbentuk video dia. Nanti kamu tonton dulu di sini. Ya, kamu tonton dari dalam hal video tersebut.
apa namanya, buka pikiran lah. Wow. Ya, bisa ya. Kamu cermati itu video. Oke. Sebelum apa, kita buka dulu video. Ya. Pahami Bang ya, pahami. Ya. Ulang ya. Saya ulang ya. Pahami dulu. Di Excel. Ya. EMSA. Baik. Ya. Video nggak sampai 1 menit. Kalau nanti kira-kira kurang paham, gitu ya, ini kita bisa putar lagi. Tapi paling tidak tergambar bagi kamu, ya kan? Apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Ini masih berhubungan dengan sistem pelumasan. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Itu kenapa ya? Kok bisa kayak gitu, ya? Mustahil ini. Berarti kamu lagi posisi di sini. Oh, berarti ini sesuai dengan namanya apa, gitu, ya? Nanti banyak versi di sini. Tampilkan aja sesuai dengan yang di pikiran kamu lah. Ya, nanti ada bagi 3 kelompok nih. Ya, ini yang kelompok yang kedua ini, yang kelompok yang ketiga ini. Berbagai macam versi. Bisa Bang ya? Baik. Itu dia beberapa nggak sampai 1 menit ya video yang kita tampilkan, studi kasus yang akan kita bahas ya. Baik. Kita kembali ke slide. Kembali ke slide. Ternyata kita dibantu di sini. Dibantu kita untuk menjawabnya. Di situ dibantu di sini kita. Ternyata olinya bergerak dari itu kan? Dibantu kita untuk mempermudah menjawabnya. Olinya bergerak. Oli tersebut berwarna hitam pekat Bang. Baru yang berikutnya ternyata engine-nya hidup. Mesinnya sangat kasar. Sering panas. Kalau kita di samping bodi atau di kabinnya pun terasa panasnya. Paham ya? Sampai terasa lagi. Itu kita dikasih bantuan jawaban untuk bisa menganalisis apa nih? Apakah dari komponen yang nggak bekerja kah? Apakah memang orang yang lelet lah? Gitu. Ya, bisa Bang ya? Tergambar tak ya? Oke. Berikutnya. Ya. Fungsi sistem pelumasan di sini yang pertama itu yang udah pertemuan kedua udah kita jelaskan. Ini Pak singgung lagi. Pak singgung lagi. Yang pertama itu membentuk lapisan tipis untuk melindungi lapisan logam terhadap kontak langsung. Jelas ya, melindungi.
melindungi. Kontak langsung, biar supaya dia nggak berbentur langsung. Nah, yang kedua, berfungsi juga sebagai pendingin komponen mesin, ya. Baru yang ketiga, ya, berfungsi membuang kotoran-kotoran dari mesin. Contohnya seperti filter. Baru melindungi komponen dari korosi. Apa itu korosi yang kemarin itu? Karat. Bagus sekali, karat. Ternyata masih ingat kamu ya? Masih ingat. Masih ingat. Lanjut. Sebelum kita lanjut, ada kira-kira pertanyaan di sini, Bang? Pak? Lanjut. Ya. Pemeriksaan. Ini. Nanti kita periksa di situ. Tik olinya, ya. Periksa. Bagaimana kira-kira bentuk olinya? Ya. Apakah dia masih di batas? Kalau di posisi oli yang kurang bagus, itu dia bad oil. Udahlah kurang sampai di standar posisi di F misalnya, di full atau di antara garis tengah itu yang bagus, olinya pekat pula, ya. Nah, baru yang good oil, oli yang bagus ternyata dia namanya juga masih baru, dia berbentuk apa namanya ya, agak kuning-kuningan ya, seperti kayak minyak goreng itu ya, biasa kalau oli baru bro, ya. Jangan salah kita, kalau di sepeda motor atau di mobil, oli kita cek, kalau olinya udah dipakai sekian ribu kilometer, tetap toh olinya berwarna kuning, ya kuning ya. Berarti posisinya mobil itu nggak bekerja. Ya, berarti kurang bagus dia. Itu yang bagus gimana Pak? Dia nggak hitam-hitaman warnanya. Artinya apa? Berarti kondisi komponennya itu bekerja. Kalau dia kuning aja dia nggak bekerja, gawat tadi. Paham ya? Ya dia memang harus hitam. Dalam artian hitamnya nggak hitam-hitam kayak bapak, hitam kalian gitu kan? Dia hitamnya menandakan hitamnya bekerja. Berarti komponen dalam itu bekerja Pak. Curiga kita kalau dia kuning aja, mak gawat mobil Jeep ini bisa nggak bekerja, pompa nggak naik, percuma. Jangan kita, oli masih bagus, senang kita nggak bekerja di mesin Jeep nanti. Yang bagus itu setelah kita isi oli seminggu, kita cek oli agak kira-kira hitam-hitam manis lah ya. Gitu dia. Hitam, cek. Tandanya apa? Engine komponen sebelum masak bekerja. Paham ya? Oke. Dia kalau dia ceng, intinya itu harus diganti lah. Harus diganti. Good. Yang bagus itu olinya seperti begitu dia, ya. Yang dia di batas low, artinya dia di bawah tanda low. Cold, artinya apa? Temperaturnya, ya temperaturnya itu di mesin kurang sesuai ya, gitu. Kurang sesuai dengan penggunaan olinya salah menggunakan ya. Kita kan cenderung ini situasinya suhunya panas. Jadi kalau daerah kutub utara itu dingin dia. Ada ternyata oli untuk menaikkan temperatur dia olinya harus yang suhunya harus panas. Kalau kita udahlah panas, suhu olinya panas dalam, ya hot. Kalau hot pun juga jangan terlalu hot kali. Hot itu sesuai dengan daerah
tropis di daerah Eropa itu namanya. Eropa ya, daerah yang salju musim dingin ya. Kalau kita tuh daerah tropis yang biasa, kadang-kadang ada musim hujan, ada musim panas. Makanya kita gunakan oli yang standar kita. Karena buatan Indonesia. Bisa ya? Itu dia. Nanti kita cek dulu oli di situ. Ya. Pemeriksaan katup VCP. Ya. Katup VCP di mobil itu ada, dia di bawah intake. Secara otomatis kita agak sempit buka, dan nanti kita untuk pas mengisi oli kita buka di trailer yang di bengkel lagi. Paham ya? Bagaimana cara memeriksanya? Itu dia. Katup VCP ini adalah bagian yang terhubung dengan tutup kepala silinder. Itu nanti berhubungan dengan intake manifold, ya, berhubungan dengan intake manifold atau saluran masuk. Katup VCP. Ada kira-kira pertanyaan untuk di katup VCP ini? Ya, Bang Dimas, silakan. Apa fungsi dari katup VCP? Iya, katup VCP di sini Bang berfungsi maaf ya. Dan berfungsi sebagai pengontrol tekanan gas berlebihan, Bang. Ya, uap gas yang berlebihan. Kenapa itu, Pak? Agar nanti gas yang berlebihan di dalam itu bisa dia masuk lagi ke dalam, diolah, biar gas buangnya terbakar. Kalau katup VCP ini nggak bagus, gasnya berlebihan, toh terbakar nanti nggak bagus. Terbakarnya di knalpot nggak bagus dia. Yang ada apa? Yang ada menimbulkan racun yang berlebihan, Bang. Itu dia, itu fungsinya. Ya, itu dia fungsinya. Katup VCP. Otomatis bahan bakar boros. Ya, boros. Karena pembakarannya kurang sempurna. Kalau VCP-nya udah kurang ya, itu dia ya. Baik. Ya. Pemecahan masalah sesuai dengan yang tadi studi kasusnya nanti kita buka setelah kita diskusikan. Paham ya? Apa kira-kira? Setelah nanti kamu diskusikan, nanti baru buka apa kira-kira jawaban di sini. Nanti banyak versi dari kamu. Paham ya? Nanti Bapak kasih LKPD-nya di sini. LKPD di sini adalah lembar kerja kamu. Ya, lembar kerja kamu. Ya, aku baca. Sini nanti kamu baca ada. Nanti misalnya nanti kita periksa di situ. Olinya kamu rasakan. Ya, Bapak dulu yang mendemokan ya. Nanti baru salah satu dari kelompok mempraktekkan. Sampai di batas mana olinya? Ya, nanti baru kamu tampilkan hasil percobaan. Baru nanti kamu analisis datanya yang studi kasus yang kita tampilkan tadi. Paham ya? Baik? Bisa? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali kemari. Bapak demokan dulu bagaimana kira-kira perawatan sistem pelumasan secara berkala. Oke, Bang? Ayo. Kita akan melakukan dulu demonstrasi ya. Bagaimana cara melakukan perawatan berkala sistem pelumasan. Apa-apa aja nanti yang mau kita rawat di sini. Kita cek di sini. Ya. Baik. Yang pertama itu kita cek dulu seal dari kepala silinder, ya.
apakah ada kebocoran di sini. Ya, ada kebocoran. Kalau dia kira-kira bocor, secara otomatis di pinggir-pinggirnya ini mengalami basah dia. Ya, biasa. Namanya juga ini mobil udah tua, ya kan? Inilah membutuhkan perawatan yang maksimal nih. Cek di sini. Ternyata di sini banyak tumpahan-tumpahan oli basah. Kalau memang kira-kira ada, berarti packing atau gasket dari cylinder head butuh diganti. Baik. Kemudian cek lagi seal ya, seal dari kurasnya ya, kuras. Itu biasa yang sering fatal di situ. Di bawah cek lagi. Sering fatal buat apa? Karena kuras atau force ankle dia cenderung berputar. Otomatis kalau seal itu terbuat dari karet keras dia, ya kan? Yang masa pakainya hanya kira-kira 5 tahun ke atas ya. Karena dia selalu bergesekan, berputarnya kuras ya, berputar. Cenderung dia bisa bocor. Kalau bocor, fatal terjadi. Kurang lumas, engine bisa panas, rusak atau jim, bisa kan? Paham ya? Oke, tadi itu dia untuk seal bagian atas sudah tercek. Kalau ada bocor, dia nampak rembesan. Oke, nanti stick oli kita buka. Kira-kira macam mana kira-kira kondisi olinya? Paham ya? Ya. Oke, kita cek dulu bagian bawah. Di bagian bawah untuk di karter kita cek juga apakah ada kebocoran di situ, ya. Kalau kira-kira rembesannya ada, berarti packing dari karter oli bocor. Itu juga wajib harus diganti. Seal dari kuras cek lagi apakah kira-kira ada netes atau rembesan oli. Di sini terdapat rembesan oli, ya, basah. Di sini juga terjadi kebocoran pada seal kuras, ya. Itu wajib harus diganti. Kemudian kita cek lagi di sini filter olinya, apakah ada rembesan? Ya. Ternyata di filter olinya tidak mengalami rembesan. Berarti seal di filter olinya masih bagus. Ya, itu dia beberapa perawatan yang harus kita lakukan, ya. Seal karter olinya, seal filter olinya, seal bagian atas kuras, seal bagian atas cylinder headnya, baru seal kurasnya. Harus semua kita cek apakah betul-betul aman, tidak mengalami kebocoran. Paham ya? Siap. Kita kembali ke atas. Kita cek dulu posisi kualitas oli. Stick olinya patah ini. Jadi kita menggunakan bantuan tang buaya ya istilah. Coba Bang, tolong Bapak. Iya, siap. Sap. Ini batasnya. Ada 2 titik itu kan Bang? Ya. Di bagusnya oli itu antara di 2 titik itu. Berarti kalau dia di tengah-tengah ini, itulah dia yang bagus. Dia kalau dia di atas titik ini terlalu full, itu pun kurang bagus. Apa sebab? Terlalu berat dia, megap dia ibaratnya. Paham kan? Kalaupun dia terlalu di bawah titik yang paling bawah, tanda yang paling bawah, itu juga harus wajib
Ditambah. Tetap juga enggak bagus. Ya, jadi yang dia idealnya harus dia di tengah-tengah antara kedua titik batas ini. Paham Bang ya? Paham, Pak. Di tengah-tengah. Nah, kemudian kalau dari kualitas oli di sini Kuning. ya Masih bagus. masih dalam keadaan bagus. Artinya apa? Sistem pelumasan di dalam bekerja. Ya, bekerja. Cek lagi. Nggak pala sampai atas Bang ya. Nanti posisinya oli masih baik. Bisa Bang ya? Oke. Itulah seputar perawatan berkala pada sistem pelumasan. Ya. Untuk apa namanya? Untuk katup VCP ya. Berhubung dia di dalam intake, jadi posisi sangat sempit. Inilah kalau sedan ini ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan PCP di trainer yang sudah kita sediakan di bengkel 2. Paham ya? Bisa Bang ya? Oke. Mungkin itulah seputar pemeriksaan berkala sistem pelumasan. Ada kira-kira pertanyaan? Ada kira-kira pertanyaan? Paham ya? Paham ya? Jadi dari mulai kita cek tadi dari seal kepala silinder, seal apa namanya, oil pan atau carter ya, baru seal kurasnya, baru seal dari filter oli. Kalaulah kira-kira ada rembesan, ada netes, ada basah, secara otomatis berarti seal itu mengalami kerusakan dan harus fatal akibatnya kalau terjadi kebocoran. Paham Bang? Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke diskusi masalah studi kasus yang tadi baru kita tonton. Paham Bang ya? Baik, kita lanjut ke kita bagi dalam 3 kelompok ya, berhubung karena anak-anak atau kawan-kawan kamu ini pada yang datang, jadi satu kelompok ini 4 orang ya. Bisa Bang ya? Oke, ini ada KPD-nya, lembar kerja kamu nanti. Bang. 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 Nanti situ buat nama kamu di situ aja ya, nama kamu di atas ini. Ada nama kamu di sini Bang ya. Bang. Ya, Bang Dimas. Oke, gabung aja ke kelompoknya. Bang Ronald, 4 orang bagian kemari. Di tengah sama situ. Oke? Ayo Bang. Silakan. Buat kelompoknya. Ini 4. Abang, Bang Erul 4. Sama Bang Dimas. Sini. Ayo Bang, udah cepat kita. Kita terbatas di bengkel biasa ya. Abang, sini. Ah, 3 orang. Abang, yuk. Abang sini, ada ke. Abang situ. Abang di abang sini Mas. Di belakang sini Mas. Ada ke sana. Ya, buat nama kamu dulu ya Bang. Ya, kamu baca dulu. Sesuai dengan yang tadi kita amati di mobil. Ya, tuangkan di situ apa kira-kira kalau kualitas olinya ya bagaimana, baru buatlah analisa kamu tentang studi kasus yang udah Bapak tampilkan tadi di sini. Paham ya?
Banyak tadi versi kamu di situ. Apa kira-kira penyebabnya ya? Kenapa olinya kok kayak gitu? Bisa bang ya? Coba berpikir apa dulu? Berpikir yang untuk menganalisa sesuai dengan studi kasus yang sudah Bapak tampilkan tadi. Oke? Ayo makin cepat makin bagus. Nanti satu orang untuk menampilkannya aja. Bang, pulpen. Kenapa? Pulpennya bang? Buka. Ya. Kalau kira-kira nggak ada meja, ala katanya aja nggak apa-apa. Tulis di apa? Yang penting kita nyaman bekerja di sini. Oke bang? Silakan bang. Bapak kasih waktu 2 menit. Analisa yang tadi apa kira-kira penyebabnya bang? Dari kelompok ini pastilah berbeda-beda. 2 menit bang. Ayo Rom, gimana? Udah selesai ya? Udah bisa kita mulai? Ada pengaris semua? Udah selesai hasil diskusinya? Udah paham? Dan udah pasti ada jawabannya yang kasus yang udah kita tampilkan tadi ya? Bisa ya? Baik, kelompok 1 ya, kelompok 1 Bapak rasa bisa menampilkan hasil diskusinya, hasil analisanya. Baik, silakan siapa yang mewakili dari kawannya? Bang siapa ini bang? Bang Reno. Silakan Bang Reno ke depan, tampilkan hasil diskusinya. Baik, silakan. Berdasarkan analisis data, Oli berperan menggunakan komponen mesin trauma. Kesimpulannya untuk menjaga kualitas sistem pengemasan agar Kesimpulannya untuk menjaga kualitas sistem pengemasan agar tetap bagus. kualitas poli maksudnya bang ya. Polinya tetap bagus. Baik, terima kasih bang. Oke, pada kelompok 2 silakan. Apa? Siapa? Siap, silakan bang. Berdasarkan analisis saya, oli tersebut masih dalam kondisi bagus dan normal, dan isi oli mesin tersebut masih dalam kondisi normal atau di antara garis full dan low. Untuk cara pemeriksaannya, yang pertama periksa bagian seal cylinder head atau plating deksel. Yang kedua, periksa bagian seal oil pan atau carter. Yang ketiga, periksa bagian seal as, dan yang keempat, periksa bagian filter oli. Apabila mengalami rebes oli, maka sebaiknya diganti saja. Kesimpulannya yaitu kita harus melakukan perawatan berkala pada mesin agar kondisi mesin baiknya pada sistem pelumasan tetap pada kondisi yang baik. Baik, terima kasih.
pada abang. Kelompok terakhir, kelompok 3 yang belum menampilkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 3 bang, siapa kira-kira di antara abang? Bang Dimas. Baik bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Kurniawan. Saya mewakili kelompok dari 3. Menurut pendapat kami dari hasil video tersebut, oli bergerak disebabkan oleh kurangnya perawatan sehingga menyebabkan oli tersebut mengeras ataupun oli bercampur dengan air sehingga bisa seperti itu. Simpulannya, ia tidak pernah melakukan pemeriksaan berkala. Baik, udah bang? Oke, baik, terima kasih bang. Silakan dulu. Oke. Ya, kita lihat jawaban masalah ya. Coba apa kira-kira di sini ya? Di slide kita. Yang udah, baik. Nampak bang? Nampak. Ya. Nggak nampak? Nggak nampak. Hah? Mobil tersebut mengalami kerusakan pada mesin ya, suara keras dikarenakan tidak melakukan perawatan berkala sistem pemasangan. Artinya apa? Tidak rutin dia merawat mobilnya ternyata. Butuh perawatan rutin ternyata. Ya, itu dia. Rusak yang pertama tadi, suara mesinnya kasar, ya kan? Apalagi ya, olinya berkerak, olinya hitam pekat. Ya, yang terakhir mesinnya kasar dan engine-nya udah panas. Jawabannya tadi ternyata tidak pernah melakukan perawatan ternyata wajib. Baik, ada kira-kira pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan berikutnya? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Sebelum ditutup, ketua kelas ya nanti pimpin doa, bisa bang ya? Pimpin doa untuk menutup pelajaran. Sebelum itu, pertemuan keempat, insya Allah besok atau lusa kita akan membahas lanjutan dari pertemuan hari ini, ya. Bagaimana cara kita mengganti oli, bagaimana cara kita menghitung membuat kartu oli. Kira-kira jarak berapa kilometer dia harus diganti oli. Paham Pak? Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah besok atau lusa ya, sesuai dengan jadwal kita masuk. Paham Pak? Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Ketua kelas, silakan Bang dipimpin doanya. Oleh kita memahami pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Bapak Guru, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, kalaulah kira-kira kurang mengena, ya, pertemuan berikutnya kita perdalam lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.